Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita kita akan membawakan dari Mas Agung Herawan. Mas Agung ini ada kejadian horor di kampungnya itu. Mas Agung ini memiliki cerita horor di salah satu kampungnya yang ada di Surabaya. Mohon maaf kelupaan, narator ini ada di Gresik, keliru-keliru. Salah satu kampung di Gresik. Mas siapa tadi? Mas Agung sih. Iya, Mas Agung. Mohon maaf, narator sedikit lupa tentang nama dan tempatnya ya. Mohon maaf. Mas Agung ini ada satu kejadian di tempat di kampungnya yang ada di Gresik itu. Nah, kejadiannya begini. Kejadian pertama itu kejadian pas Mas Agung ini pulang ke kampungnya di Gresik, numpak bis itu sampai di kampungnya Mas Agung ini. Sampai di kampungnya, mohon maaf ini kalau namanya disamakan, kadang kecantol nama kalian, mohon maaf. Nah, Mas Agung ini di Gresik itu sampai sana itu jam sekitar menunjukkan waktu jam 10 malam hari. Jam 10 itu Mas Agung ini baru sampai di pintu masuknya kampung. Di situ cuma ada sawah dan hutan-hutan. Sawah belum rata kampung. Nah, melewati sawah-sawah itu Mas Agung ini merindingnya kenapa? Mas Agung ini jalan berapa kilometer, rumahnya di ujung kampung. Rumah Mas Agung ini rumah orang tuanya. Mas Agung kerja di Surabaya. Oke, lanjut ke cerita. Di ujung kampung rumahnya Mas Agung. Nah, berjalan itu Mas Agung ketemu salah satu rumah warga. Nah, di situ Mas Agung ini mohon maaf, Mas Agung ini lihat ke kanan. Dari sisinya Mas Agung lihat ke kanan, ada satu sosok tinggi besar, matanya merah menyala, melihati Mas Agung. Mas Agung ini ketakutan. Kenapa ketakutan? Mohon maaf, sekarang itu malam Jumat, gak tahu malam Jumat apa. Saya minta maaf. Besok yang kata Jumatan, jangan lupa Jumatan ya. Jangan tidur main HP ya. Oke, lanjut. Melihati Mas Agung. Mas Agung otomatis takut. Kabur lah itu Mas Agung. Kabur. Nah, di tengah-tengah hampir menuju rumah itu Mas Agung itu melihat warung. Duduklah di warung itu. Kenalah di salah satu orang di sana. Ada satu warga ini menyapa, "Bung, baru pulang."
bapak-bapak yang menyapa. Ya Pak, saya baru pulang. Bung, kamu tadi lewat sana ya? Lewat sawah-sawah yang di sana ya? Iya Pak. Ada kejadian apa? Iya Pak, tadi saya melihat sebuah sosok tinggi besar, mata menyala berbulu Pak. Biasa itu Gung di sana. Untung kamu gak diikuti Gung. Ada salah satu orang di sini Gung. Panggil aja Pak Agus. Pak Agus itu, mohon maaf kalau nyantol ke nama kalian. Pak Agus itu juga lewat sana, tapi diikuti bukan sosok itu. Sosok putih-putih, siluet putih gitu. Sosoknya itu seperti sosok pocong. Sosoknya itu sosok pocong. Dep dep dep, lampunya zigzag. Dan si Agus itu kabur lah, melayu, lari, kejar lah itu Mas Agus sama sosok ini, dikejar. Akhirnya hampir mendekati warung ini, sosoknya itu hilang entah kemana. Nah, si Mas Agus ini bilang ke salah satu warga di sana. Warga itu menceritakan ke warga-warga, saya pun mendengar. Oh ya Pak, kata Mas Agung. Nah, Mas Agung ini langsung memesan salah satu kopi yang ada di kedai itu, yang ada di warung itu. Habis itu kopinya, langsung Mas Agung ini pulang. Ketemu bapak ibunya, mohon maaf minum tahu saya. Manis sekali. Oke. Mas Agung ketemu bapak ibunya, menceritakan kejadian yang itu. Mas Agung ini disuruh bapak ibunya istirahat dulu. Kamu istirahat dulu, besok kita jalan-jalan, muter-muter kampung. Kamu lupa paling, ada jalan-jalan yang lupa paling kamu, takutnya itu bilang serak. Nah, kata Mas Agung, iya Bu, aku bakal tidur. Mas Agung ini masuk kamarnya, rebahan, istilahnya itu mulai kecapean. Nah, mohon maaf saya antar gaming. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya di skip. Oke, dilanjutkan. Mas Agung ini tidur ini bermimpi di salah satu hutannya. Mas Agung ini juga nggak tahu hutan mana. Nah, di hutan itu Mas Agung ini melihat sebuah pasar malam hari. Nah, Mas Agung ini melihat pasar di malam hari itu, melihat yang dijual itu adalah sebuah manusia yang dijual di pasar itu.
dikerja paksakan itu manusia, orang seperti kita. Mas Agung ini melihat salah satu orang yang ada di kampungnya, ada di salah satu kurungan ayam yang cukup besar. Nah, Mas Agung ini gak tega. Terus Mas Agung ini, mohon maaf, minum dulu sebentar. Alhamdulillah. Nah, Mas Agung ini gak tega, akhirnya dibuka kandang itu. Akhirnya dibuka kandang mohon maaf agak ribet yang mengurung mereka. Dilepaskanlah kedua orang yang dikenal Mas Agung. Akhirnya ada orang mbah-mbah, nenek-nenek bilang, iku wekku, ojo mbok pek, ojo mbok kuwo, dek wis ngakukno kesalahan. Nah, Mas Agung ini wis ngomong, Mbah, wong loro iki ngakukno kesalahan nopo to? Was kesalahan apa dilakukan oleh mereka berdua ini? Kesalahan mereka itu, mereka ini bersekutu dengan kami, bersama kaum kami. Mereka menjanjikan suatu kepada kami, tapi sudah ditunggu lama. Mereka gak mengasihkan pada kami. Akhirnya kami pun menangkap mereka. Terus Mbah, ini aja kata Mas Agung, ini aja Mbah, gimana kalau saya ambilkan PT ireng, PT Cemani, maaf, PT Cemani, tak kawokno loro Mbah. Ya apa Mbah, kayak wong cek ngandani wong loro. Wis kon iki wong loro iki kon ojo lali lho PTE. Akhirnya orang dua ini berterima kasih ke Mas Agung. Mas Agung juga bicara, Pak, amen jangan bersekutu sama yang itu. Mereka itu menjanjikan kekayaan, tapi gini kan akibatnya, sampai sendiri yang ditangkap sama makhluk-makhluk macam itu. Mohon maaf ada suara adzan, kita skip aja dulu. Oke, kita lanjutkan cerita. Mas Agung ini bicara seperti itu, sudah kedua orang ini udah lolos. Akhirnya diambillah dua ayam cemani di belakang rumahnya. Banyak ayam-ayam yang gak resmi kayak ayam cemani, ayam kegelapan. Nah, dikasihkan ke mbak-mbak ini, ke nenek-nenek ini nek, ya wis kunyo ngono kata nenek-nenek ini. Ya wis podo-podo Mbah, sampai nglepasno iki sampai tak kayak iki. Ya suwun ya Le, ngomong suwun kepada Mas Agung. Ya wis, akhirnya Mas Agung ini terbangun di mimpinya itu. Bangun-bangun ada subuh. Mas Agung ini sholat subuh berjamaah. Akhirnya Mas Agung menceritakan ke ibunya, bapaknya itu pergi ke sawah
ketika habis subuh. Nah, menceritakan, Bu, ini ada orang begini-begini, ada melakukan kejadian begini, akhirnya begini di mimpiku, Bu. Habis kan untung ae sok nolong wong didukung Mas Amin. Ya, Mas Agung nggak banget. Akhirnya Mas Agung berjalan-jalan di kampung itu. Mas Agung melihat kedua orang ini rumahnya cukup besar. Di kampung itu rumahnya sendiri besar, gede dewi gitu, besar. Nah, akhirnya cerita diakhiri oleh itu, terima kasih Mas Agung, tambahan lagi kita doakan guru kita Pak Rahmat, semoga istrinya Pak Rahmat cepat sembuh dari penyakitnya, semoga diangkat penyakitnya oleh Tuhan, dan semoga kita disehatkan terus sama Allah. Kita semoga bisa ketemu lagi di konten-konten cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf waktunya cukup panjang. Dengarkan saja, amati, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.